Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah filsafat dari Universitas Sains Al-Quran yang beranggotakan saya Ade Pranata sebagai pemateri. Saya Diela Anggun Amalia sebagai penyampai pendahuluan. Saya Nazilatul Rahmah sebagai pemateri. Saya Erika Hartati sebagai pemateri. Saya Surya Ali sebagai pemateri. Saya Muhammad Diasabana sebagai pemateri. Saya Hakimuddin sebagai pemateri. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan beserta seperangkat aturannya. Karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Makalah Tokoh Filsafat Islam Imam Al-Ghazali. Maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini tidaklah lain untuk memenuhi salah satu dari sekian kewajiban mata kuliah filsafat umum, serta merupakan bentuk langsung tanggung jawab kelompok pada tugas yang diberikan. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Alfan Nurain MPD selaku dosen mata kuliah filsafat umum serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan, di mana kami pun sadar bahwasanya kami hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Hingga dalam penulisan dan penyusunannya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan senantiasa kami nanti dalam upaya evaluasi diri. Akhirnya, kami hanya bisa berharap bahwa di balik ketidaksempurnaan kami dan penyusunan makalah ini adalah ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau bahkan hikmah bagi penulis, pembaca, dan bagi seluruh mahasiswi Universitas Sains Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang penyusunan. Bertambah masa, bertambah berkembanglah pemikiran manusia. Begitu pula dengan perkembangan filsafat Islam. Pada abad kelima, filsafat Islam mengalami perkembangan yang dapat dikatakan merubah pola filsafat Islam yang banyak dipertentangkan. Ini dibuktikan dengan pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali sebagai pionir filsafatnya yang dominan relevan dengan konsep Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami menyusun makalah yang berjudul Filsafat Islam Imam Al-Ghazali sebagai kontribusi kecil kami dalam menambah khazanah keilmuan. Selain itu, ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam memenuhi tugas terstruktur pada mata kuliah Filsafat Islam. B. Rumusan masalah. Masalah yang kami angkat dalam makalah ini sebagai berikut. 1. Bagaimana riwayat hidup Imam Al-Ghazali? 2. Apa saja karya-karya yang pernah ditorehkan oleh Imam Al-Ghazali? 3. Bagaimanakah filsafat Imam Al-Ghazali? 4. Apakah pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali berpengaruh terhadap masa dan generasi sesudahnya? Jika iya, seperti apakah pengaruhnya? C. Tujuan pembahasan masalah. Adapun tujuan dari pembahasan masalah di atas adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui riwayat hidup Imam Al-Ghazali. 2. Mengetahui karya-karya yang pernah ditorehkan oleh Imam Al-Ghazali. 3. Mengetahui pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali. 4. Mengetahui pengaruh pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap masa dan generasi sesudahnya. Selanjutnya, bab 2 pembahasan akan disampaikan oleh Mas Aki. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang riwayat hidup Imam Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijriah di desa Holazah di timur laut negara Iran, berdekatan dengan kota Mashhad, ibu kota wilayah Khorasan. Diberi nama dengan Muhammad yang kita kenal sebagai Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, seorang waliullah yang lebih dikenal seorang tokoh pemikir Islam, Hujjatul Islam, Siratul Mutahin, serta Zainal Abidin. Beliau dianggap pula sebagai Al-Mujaddid pada masanya. Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu pakar hukum ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat. Seorang sufi pada 12 Masehi yang masyhur ke seluruh pelosok negeri hingga sekarang. Selanjutnya akan disampaikan pembahasan oleh Mas Dias. Melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Mas Akim tentang riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Berdasarkan kecerdasan dan kemauan yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberinya gelar Bahrul Muhit, laut yang menenggelamkan. Al-Ghazali kemudian meninggalkan Naisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian ia berkunjung ke Nizam Al-Malik di kota Muaskar. Ia mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang besar sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun. Pada tahun 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di sebuah Nizamiyah Baghdad. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat berhasil. Selama di Baghdad, selain mengajar, ia memberikan bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan batiniyah, Islamiyah, golongan filsafat, dan lain-lain. Setelah mengajar di berbagai tempat, seperti di Baghdad, Syam, dan Naisabur, akhirnya ia kembali ke kota kelahirannya Titus pada tahun 1105 Masehi. 4 tahun lamanya Imam Al-Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelimang ilmu, pengetahuan, dan kemewahan duniawi. Di masa inilah banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya mententeramkan hatinya. Di dalam hatinya mulai timbul keraguan. Pertanyaan-pertanyaan batiniyah mulai muncul. Inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inikah pengetahuan yang dikasih oleh Allah? Inikah cara hidup yang diridhoi Tuhan? Dengan mereguk madu, dunia sampai ke dasar gelasnya. Bermacam-macam pertanyaan timbul dan dari hati sanubarinya. Keraguan terhadap daya serap, indera, dan olah akal benar-benar menyelimuti dirinya. Akhirnya ia menyingkir dan dari kursi kebesaran ilmiah di Baghdad menuju ke Mekah. Kemudian di Damaskus dan tinggal di sana sambil mengisolir diri untuk beribadah. Ia mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan suci. Ia tidak lagi mengandalkan akal semata-mata, tetapi juga kekuatan nur atau cahaya yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada para hambanya yang bersungguh-sungguh. Kebenaran dari Damaskus, ia kembali ke Baghdad dan kembali ke kampungnya Titus. Dan disinilah ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dalam usia 55 tahun, dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada usia yang ke-54 tahun. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang karya-karya Imam Al-Ghazali.
Al-Ghazali mempelajari beberapa filsafat, baik Yunani maupun dari pendapat filosof Islam. Al-Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang pendapat filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalinya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Ia pun menentang argumen para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata mustahil adanya fenomena. Al-Ghazali mendapat surat kehormatan hujjah Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum ilmiah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahli fikih dalam ilmunya, dan pengarang yang produktif. Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Yang pertama ada Maqasid al-Falasifah, tujuan-tujuan para filosof. Karangan pertama ini berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua ada Tahfudz al-Falasifah, yang berarti kekacauan pikiran para filosof. Yang sekarang ketika jiwanya dilanda keraguan dahsyat dan Al-Ghazali mengecam filsafat para filosof. Yang ketiga, Ihya al-Ulum, yang artinya kriteria ilmu. Yang keempat, ada Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Kudus, yang berisi panduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Yang kelima ada Al-Munqidh min Ad-Dalal, yang berarti penyelamat dari kesatuan, merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Yang keenam ada Al-Ma'arif al-Aqliyah, yang berarti pengetahuan yang rasional. Yang selanjutnya ada Mishkat al-Anwar, yang berarti lampu yang bersinar banyak, yang membahas tentang akhlak dan tasawuf. Yang kedelapan ada Minhaj al-Abidin, yang berarti jalan mengabdikan diri pada Tuhan. Yang kesembilan ada Al-Iqtisad al-Iqtisad, yang berarti moderasi dalam akidah. Yang kesepuluh ada Ayyuha al-Walad, yang artinya anak. Yang ke-11 ada Al-Mustafa, yang artinya yang terpilih. Yang ke-12 ada Ilham al-Awam, An-Ilm al-Kalam. Yang ke-13 ada Mizan al-Amal, artinya kemampuan. Di sini saya akan menyampaikan bab pembahasan tentang filsafat Islam Al-Ghazali. 1. Filsafat ketuhanan Al-Ghazali. Al-Ghazali memandang metafisika atau ketuhanan dengan memberi reaksi keras terhadap Neoplatonisme Islam. Menurutnya banyak kesalahan para filsuf karena mereka tidak teliti dalam lapangan logika dan matematika. Untuk itu, Al-Ghazali mengancam secara langsung dua tokoh Neoplatonisme Muslim, Al-Farabi dan Ibnu Sina, serta secara tidak langsung terhadap Aristoteles, guru mereka. Menurut Al-Ghazali dan Tahfudz al-Falasifah, para pemikir bebas tersebut ingin meninggalkan keyakinan Islam dan mengabaikan dasar-dasar pemujaan ritual dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berguna bagi pencapaian intelektual mereka. Pandangan Al-Ghazali tentang filsafat ketuhanan terdiri dari 3 masalah pokok, yaitu A. Masalah wujud. Al-Ghazali mengikuti tradisi ulama kalam
Asy'ari dalam menetapkan wujud Tuhan. Beliau menggunakan dalil wujud Tuhan atas dua bentuk, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Yang B, masalah zat dan sifat. Al-Ghazali membatasi diri dari pembahasan tentang zat Tuhan dengan mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang manusia memikirkan zat Allah SWT. Dari itu, beliau menegaskan bahwa akal manusia tidak akan sampai mencapai zat itu. Yang C, masalah af'al. Al-Ghazali berpendapat bahwa perbuatan Allah SWT tidak terbatas dalam menciptakan alam saja, tetapi Allah SWT juga menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiarnya. Perbuatan manusia tidak terlepas dari kehendak Allah SWT. Dalam menguraikan af'al ini, Al-Ghazali mengembalikan permasalahan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fatir ayat 8. Di sini kami akan menyampaikan tentang bab pembahasan filsafat etika atau akhlak Al-Ghazali. Tujuan dari butir-butir nilai akhlak yang dikemukakannya adalah sebagai sarana mencapai makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti manusia dan arti membuka hijab-hijab yang membatasi diri manusia dengan Tuhannya. Karena menurutnya akhlak sangat terkait erat dengan filsafat ketuhanannya. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam hal ini, terdapat persamaan antara Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskawiyah, dan Tusi, bahwa akhlak harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan, dan sifat-sifatnya, karena ia merupakan sumber kebaikan, kebahagiaan, dan sebaliknya. Berbicara masalah jiwa, sebagaimana Tusi dan filosofi lainnya, Al-Ghazali membagi jiwa menjadi 3 bagian, yaitu jiwa bernafsu, an-nafs al-bahimiyah yang berasal dari materi, jiwa yang berani, an-nafs as-sabu'iyah, dan jiwa berpikir, an-nafs an-natikiyah yang berasal dari ruh Tuhan yang tidak akan hancur. Al-Ghazali juga membuat tabulasi kebaikan pokok yang terdiri dari 4 hal, yaitu kebijaksanaan, keberanian, menjaga kesucian, dan keadilan. 4 hal ini merupakan jalan tengah dari ketiga jiwa tadi. Dan untuk mencapai jalan tengah ini, diperlakukan akal yang berfungsi efektif bagi terciptanya posisi tengah jiwa berpikir, dan syariat berfungsi efektif untuk terciptanya posisi tengah jiwa bernafsu dan berani. Al-Ghazali mengenalkan konsep jalan lurus as-sirat al-mustaqim yang dinyatakan lebih halus daripada sehelai rambut, lebih tajam dari mata pisau. Kesempurnaan jalan ini akan dapat dicapai dengan penggabungan antara akal dan wahyu. Ihya Ulumuddin merupakan salah satu karya Al-Ghazali yang mengupas tentang pemikiran filsafat etikanya. Maka dapat dikatakan bahwa filsafat etika Al-Ghazali adalah tasawuf Al-Ghazal yang bertujuan pokok meniru keteladanan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang, pengampun, serta sifat-sifat yang disukai Tuhan seperti sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas, beragama, dan lain. Di sini saya akan menyampaikan bab pembahasan tentang tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali dengan sifat kritisnya kadang tidak percaya pada kebenaran semua aksioma atau sangat mendesak, yang akhirnya melahirkan skeptik. Dia pernah mengutarakan pendapatnya terkait cahaya sebagai berikut. Cahaya itu adalah kunci dari kebanyakan pengetahuan, dan siapa yang
menyangka bahwa kos pembukaan tabir bergantung pada argumen-argumen, sebenarnya telah mempersempit rahmat Tuhan yang demikian luas. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya yang disinarkan Tuhan dalam hati sanubari seseorang. Berdasarkan ungkapan dia tersebut, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya pengetahuan yang menimbulkan keyakinan akan kebenarannya bagi Al-Ghazali adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Tuhan dengan tasawuf. Ungkapan ini ada setelah dia tidak merasa puas dengan ilmu kalam dan filsafat serta meninggalkan kedudukannya yang tinggi di Madrasah Lisaniyah Baghdad tahun 1905 Masehi, dan dia pergi bertapa di salah satu menara Mesir Umawi di Damaskus. Tasawuf Al-Ghazali berbeda dengan tasawuf yang berkembang saat itu. Ia tidak melibatkan diri dalam aliran tasawuf, inkarnasi atau panteisme, dan karya-karyanya tidak keluar dari sunnah Islam yang benar. Pengetahuannya tidak berdasarkan hasil-hasil argumen ilmu kalam, sehingga dari saat tersebut tasawuf mulai digandrungi masyarakat lagi. Pengaruh pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap masa dan generasi sesudahnya. Pemikiran Al-Ghazali banyak mempengaruhi pada masa setelahnya karena sesuai dengan ajaran Islam, ia mendapat gelar Hujatul Islam. Karena jasanya dalam mengomentari dan melakukan pembelaan terhadap berbagai serangan dari pihak luar, baik Islam maupun orientalis Barat, pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Rus pada dasarnya memiliki satu garis kesamaan, yaitu sebuah garis yang berangkat dari titik pemikiran Ibnu Sina dengan aliran filsafat yang memiliki bangun dasar wahdatul wujud. Al-Ghazali mengemukakan bahwa para filosof yang mengerjakan tiga hal, keabadian alam, pengetahuan Tuhan yang universal, dan menolak bangkitnya jasad setelah mati adalah kafir, termasuk yang mengikutinya. Beberapa filosof yang terpengaruh pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dari karyanya yaitu: 1. Bimik Donald menerjemahkan beberapa pasal dari Ihya Ulumuddin. 2. Habyur yang menerjemahkan Qawaid Al-Qaid ditransfer ke dalam bahasanya yaitu Dogmatik Al-Ghazalis. 3. Saradul Fawq yang menerjemahkan buku Tahafut Al-Falasifah. 4. Debor dan Asim Palachois yang masing-masing menerjemahkan Tahafut Al-Falasifah. 5. Berbi Dimirat yang menerjemahkan Al-Munqishu min Ad-Dalal. 6. W.H.T. Kreitner London yang menerjemahkan buku Miskat Al-Anwar. Yang presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like ya. Jangan lupa subscribe ya. Kritik dan saran jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.